Perang Salib, perebutan kota suci Yerusalem. Perang Salib merupakan salah satu perang terbesar sepanjang sejarah yang berlangsung kurang lebih 2 abad lamanya, yakni sejak tahun 1099 sampai 1291. Perang Salib terjadi secara besar-besaran sebagai tragedi berdarah yang memperebutkan satu kota suci agama Ibrahimiyah, Islam, Kristen, dan Yahudi, yakni Yerusalem. Namun, karena pada waktu itu kekuatan Yahudi lemah, maka yang kentara ialah perang salib dipawangi oleh eksponen Islam dan Kristen. Disebut perang salib karena ekspedisi militer Kristen sewaktu melakukan perang menggunakan salib sebagai simbol pemersatu, untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis dari tangan umat Islam. Sebelum mengetahui faktor utama perang salib, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu kondisi masyarakat Eropa pada masa itu. Sehingga akhirnya tercetus ide perang salib atau yang mereka sebut Holy War atau perang suci. Kondisi yang terjadi saat itu diantaranya, masyarakat Eropa dirundung sebagai permusuhan dan peperangan memperebutkan pengaruh di antara para tokoh dan pemimpin kerajaan. Hal itu makin menambah buruknya keadaan ekonomi dan sosial Eropa Barat. Adanya perseteruan antara Paus selaku pemimpin gereja dengan pihak kekaisaran selaku pemegang kekuasaan negara. Kedudukan yang sangat tinggi, besarnya otoritas, serta luasnya peran yang dimiliki Paus saat itu membuka peluang dan kesempatan bagi Paus untuk menjadi penentu tunggal kekuatan dunia. Terjadinya perseteruan antara gereja Ortodoks Bizantium di timur dan gereja Katolik Romawi di barat dalam memperebutkan pengaruh ajaran. Adanya fanatisme dan semangat keagamaan di kalangan masyarakat Eropa. Selain kondisi di atas, ada faktor-faktor utama yang melatar belakanginya, yakni faktor agama, politik, dan sosial ekonomi. Pertama, faktor agama. Semenjak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Lantaran penguasa Seljuk menetapkan peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Umat Kristen merasa perlakuan para penguasa dinasti Seljuk itu sangat berbeda dengan para penguasa Islam yang pernah menguasai kawasan itu sebelumnya. Kedua, faktor politik. Kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan dinasti Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenus untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah penduduk dinasti Seljuk. Ketiga, faktor sosial ekonomi. Pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, mereka berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Saya menyederhanakan periodisasi perang salib dalam 3 periode. Pertama, masa penaklukan tahun 1009 sampai 1144 Masehi. Kedua, masa timbulnya reaksi umat Islam tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Dan ketiga, masa perang saudara kecil-kecilan yang berakhir sampai 1291 Masehi. Periode pertama, penaklukan. Periode pertama ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama disebut gerakan gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki kemampuan berperang, tidak berdisiplin, dan tidak memiliki persiapan yang matang.
Hal itu terjadi karena mereka tersulut oleh api kemarahan dan kebencian terhadap umat Islam pada waktu diadakan kongres pertama di Clermont, Prancis tahun 1095 Masehi. Pidato Paus sebagai tanggapan atas permintaan Pendeta Peter Amin dan Kaisar Alexius I, dia berhasil mengorbankan semangat perang suci yang mendapat sambutan hangat dari peserta kongres. Peran besar Paus inilah yang menyebabkan dia dipandang sebagai tokoh sentral perang salib. Karena gerakan pertama ini merupakan gerakan spontanitas yang tidak ada disiplin, tidak ada persiapan perang, dan tidak memiliki pengalaman perang, maka dengan mudah pasukan salib pertama ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Seljuk. Dengan demikian, perang salib pertama ini tidak berhasil mengalahkan umat Islam yang membuat mereka mempersiapkan pasukan berikutnya. Oleh sebab itu, pada pasukan berikutnya, mereka betul-betul mempersiapkan pasukan yang tangguh, terlatih, dan terorganisir. Itu sebabnya gerakan salib kedua ini lebih tepat dikatakan merupakan ekspedisi militer yang berdisiplin, terorganisir rapi yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Hasilnya kemenangan dengan mudah dapat diperoleh gerakan salib kedua ini. Pasukan Godfrey menduduki kota suci Palestina pada tanggal 7 Juni 1099 dan melakukan pembantaian besar-besaran selama lebih kurang 1 minggu terhadap umat Islam. Di samping itu, mereka membumi hanguskan bangunan-bangunan umat Islam di Yerusalem. Kekalahan pasukan Islam tersebut di samping karena kurangnya persiapan pasukan, juga karena disebabkan dinasti Seljuk saat itu sedang mengalami perpecahan. Situasi semakin bertambah parah karena adanya pertentangan segitiga antara Khalifah Fatimiyah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir dinasti Umayyah di Eropa yang memproklamirkan dirinya sebagai khalifah di Eropa.